Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini Minggu 16 Agustus tahun 2020, kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis, mengikuti kalender gerejawi seperti yang tertera dalam almanak gereja kita tahun 2020 ini. Dan firman Tuhan yang akan diperdengarkan pada hari Minggu ini secara khusus yang akan menyapa warga jemaat HKBP Pondok Cabe yang masih beribadah di rumah sampai saat ini, yang belum bisa hadir mengikuti ibadah di gedung gereja. Maka firman Tuhan yang akan diperdengarkan tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 hingga ayat 18. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, adalah kabar menggembirakan di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19 ini. Uji klinis vaksin boleh tetap berjalan dan sedang memasuki tahap yang ketiga. Artinya apa yang dirindukan oleh orang-orang di negara kita secara khusus melewati masa-masa ini, pelan-pelan mulai menemukan jawaban. Meski kita tidak tahu kapan pastinya vaksin ini akan terdistribusi, paling tidak harapan itu selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Nah, firman Tuhan yang diberitakan pada hari Minggu ini ke Minggu 10 setelah Trinitatis, kita disampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang betapa indahnya ketika kita dimerdekakan dari segala jenis perbudakan. Tentu kemerdekaan yang kita rasakan, apalagi pada saat situasi seperti ini, bukan lagi dalam bentuk penjajahan secara fisik oleh negara-negara asing,
Tapi perbudakan yang kerap kali kita hadapi adalah perbudakan ketika kita diperbudak oleh keinginan-keinginan daging atau nafsu dunia ini untuk tidak mengikuti aturan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dalam hati kecil kita mungkin berkata ketika kita melihat situasi di luar sana, orang kok sepertinya tidak lagi peduli, orang kok sepertinya menganggap virus ini sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kita. Faktanya korban terus bertambah, faktanya virus ini masih tetap ada. Nah, yang memperbudak kita adalah keinginan dari dalam hati atau keinginan kedagingan kita untuk menikmati kehidupan seperti sedia kala. Nah, firman Tuhan mau mengingatkan kita tentang kehidupan di tengah-tengah umat Israel pada saat itu yang masih mengenal sistem perbudakan, tapi perbudakan yang tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan aturan itu dituliskan dalam firman Tuhan pada hari Minggu ini, di minggu ke-10 setelah Trinitatis. 6 tahun lamanya, dan pada tahun yang ke-7 budak itu harus dibebaskan, tapi tidak dengan tangan hampa. Dia harus disertai dengan bekal, dia harus diberikan, kalau bahasa sekarang, modal untuk bangkit dan berusaha sendiri keluar dari kehidupan yang memperbudak dia selama ini. Nah, situasi ini juga mengingatkan kita tentang situasi dan perasaan hati kita beberapa bulan belakangan ini. Ada orang yang karena tidak tahan lagi berdiam diri, dia harus melakukan pekerjaan dan aktivitas. Maka firman Tuhan mengingatkan kita jangan sampai diperbudak oleh keinginan kita sehingga kita lupa dan abai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan firman Tuhan ini juga mau menyegarkan kita secara khusus hari esok ketika kita hendak menyongsong 75 tahun bangsa dan negara kita merdeka dari segala bentuk penjajahan negara asing. Ingat, merdeka dari segala bentuk penjajahan negara asing. Tapi kemerdekaan yang hakiki ini belum tentu dirasakan oleh semua orang. Karena ada orang-orang yang merasa tetap terjajah, ada orang-orang yang merasa hidupnya belum merdeka sampai saat ini ketika dia belum menikmati hasil dari kemerdekaan bangsa dan negara kita. Maka kepada kita firman Tuhan mau menyampaikan bahwa hidup orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui penebusan dosa, maka hidup kita tidak lagi diperhamba oleh dosa dan kuasa dunia ini. Artinya kita dengan merdeka bisa melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Kita merdeka untuk melakukan kebaikan, kita merdeka untuk melakukan kebenaran, menyatakan keadilan dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang yang takut mengatakan kebenaran dan kejujuran karena tekanan massa. Ada banyak orang yang tidak mampu menyatakan keadilan karena justru ketidakadilan yang mendominasi lingkungan di sekitarnya. Maka firman Tuhan mau menguatkan kita. Maka firman Tuhan mau menyegarkan kita, meneguhkan iman kita. Secara khusus kalau kita lihat teks epistel kita dari 1 Petrus 2, di sana dengan jelas diinformasikan bahwa orang-orang merdeka dia akan bebas melakukan kehendak
Tuhan dalam kehidupannya, baik terhadap pemerintah, baik terhadap lingkungan, baik terhadap sesama, dia bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka kebenaran firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk mengaku bahwa hanya Allah lah sumber kemerdekaan itu, bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup dan mampu memberikan kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka kalau kita sudah tiba pada pengakuan bahwa Allah adalah sumber kemerdekaan, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, penebus dosa manusia, maka kehidupan kita dia akan berjalan seiring dan seturut dengan kehendak Allah itu sendiri. Saudaraku, saya mau ajak kita melihat firman Tuhan ayat 15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Firman Tuhan mau mengingatkan kehidupan umat Israel pada saat itu, memberlakukan sesama orang lain di sekitarnya dengan penuh rasa hormat, respek, menghargai sekelilingnya. Karena kehidupan mereka yang sudah dibawa keluar dari masa kekelaman sampai kepada tanah perjanjian, ini semua karena berkat dan penyertaan Allah. Ketika kita mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, pada hari ini kita bersyukur dan bersiap menyongsong kehidupan di masa depan. Kalau Tuhan berkenan dan izinkan kita tiba pada kehidupan masa depan itu, untuk terus menyatakan kebenaran dan kuasa Allah nyata menyertai kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat menghadapi hidup, pengharapan jangan sampai padam. Kita sudah dimerdekakan oleh penebusan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kebenaran firman yang boleh kami dengar menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk memaknai kemerdekaan yang kami terima dari Tuhan, melakukan kebaikan, menyatakan kebenaran, keadilan di tengah-tengah lingkungan di sekitar kami. Kami memohon biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, dan apapun yang kami pergumulkan dengan pengharapan akan kasih Tuhan, kami boleh tetap bertekun di dalam doa-doa kami, sehingga Tuhan yang menyertai kehidupan kami, dan Tuhan juga yang menyertai kondisi bangsa dan negara kami. Kami syukuri berkat dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kami yang akan merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami sadari semua adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu sertai pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Mereka boleh bersinergi untuk membawa bangsa dan negara ini keluar dari masa-masa sulit, secara khusus untuk pemulihan perekonomian dan juga melewati masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang lemah penuh dosa. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.